Orangnya tipikal orang yang tidak berkhianat. Walaupun saya sudah keluar dari organisasi Laskar Bali, saya tidak pindah organisasi ormas lain. Padahal banyak yang nawarin saya untuk pindah ke ormas yang lain. Saya memulihkan nama baik saya di Laskar Bali sendiri. Karena dulu sempat saya dipitnah, saya dapatkan uang lebih karena saya proyek eksekusi yang saya kerjakan. Saya dapat uang lebih, saya tidak memperhatiin teman-teman. Metro Bali Podcast. Metro Bali Podcast kembali hadir. Setiap orang pasti memiliki mimpi, punya banyak harapan. Keabadian dalam perjalanan kehidupan ini adalah perubahan. Beliau mempunyai mimpi membuat sekolah Hindu, sekaligus juga membuat tempat pariwisata di Bali yang tentu berbasis budaya. Memiliki harapan juga untuk membuat koperasi dan pastinya tujuan terbaik untuk sesamanya. Siapakah yang akan saya ajak diskusi pada kesempatan Metro Bali kali ini? Selamat datang. Saya memanggilnya siapa ya? Oke. Beliau Ketut Putra Ismaya Jaya yang tentunya lebih populer kini dikenal beliau Jero Bima. Mudah-mudahan saya tidak salah. Ya, Tepat? kasih, benar. Pas sekali, Bu. Ketika hadir di Metro Bali saya agak kaget dengan narasumber saya kali ini karena membawa senjata. Wah, ini kesatria. Oh, kesatria. Oke. Menjaga warisan leluhur budaya yang harus dilestarikan oleh kita para kesatria dan para orang Bali agar ingat selalu sama apa yang leluhur dulu pergunakan untuk menjaga tanah Bali dan warisan-warisan leluhur budaya itu. Idealis banget apa yang Jero Bima sampaikan nih, Kang ya. Semoga aja. Ya, sampai akhirnya pada titik itu melewati perjalanan yang pasti panjang. Yang saya dengar kabarnya bahwa Jero Bima dulunya preman katanya. Ya begitu? Kalau preman sih enggak. Organisasi di ormas mungkin kalau saya begitu. dibilang ada di ormas karena identik kalau ormas itu orang bilang itu adalah preman. Iya. Saya memang dulu berada di ormas besar Laskar Bali. Iya. Kenapa sampai tiba di ormas Jero Bima? Pasti ada kisahnya atau ada ketidaksengajaan atau memang ada rencana ke sana? Saya kebetulan dari dulu ya sebelum ada ormas, saya ikut membentuk suatu ormas membawa teman-teman yang badan-badan besar. Saya orang atlet di olahragawan. Dulu saya pernah jadi juara angkat berat, juara 3 dan juara 2 di Tahun angkat berapa Bempres. itu? Bempres itu tahun 2009 tahun 99 sampai tahun 2000. Tapi kalau saya 2 lihat tahun. sekarang Jero Bima dengan postur sedemikian kayaknya tidak terlihat. Terlihat. Saya angkat berat. Saya bisa ngangkat dulu berat saya 72, saya bisa mengangkat 185 kilo. Waduh. Bempres itu. Itu dulu mewakili tempat gym saya di tempat gym Arini Fitness namanya. Iya. Tapi sekarang sudah tidak ada. Dari situ akhirnya kita ketemu sama teman-teman yang badan-badan besar, kita membentuk suatu wadah dan saya ikut di situ di wadah Laskar Bali ini. Tahun berapa? Dan itu? akhirnya itu kalau nggak salah 2000-an ya, tahun 2000-an lah, 2000 ada di situ. Akhirnya saya keluar dari organisasi 2007. Keluar dari Laskar Bali sendiri 2007. Saya tidak ikut. Akhirnya saya kembali diajak 2012 akhir saya ditawarin untuk masuk kembali ke organisasi Laskar Bali. Karena penawaran itu 1 bulan saya ditawari karena saya sudah mau intern, saya sudah ngayah di Pura waktu itu, saya sudah melakoni spiritual sebenarnya. Sebelum saya melakoni spiritual, saya juga kepala cabang di suatu perusahaan leasing otomotif di Summit Auto Finance namanya. Itu saya membawahi 500 karyawan. Jadi saya ada di situ, ternyata saya ditawarin 1 bulan, saya dirayu untuk masuk kembali ke organisasi. Akhirnya setelah saya berdoa, mohon sama alam semesta, ada beberapa 3 hal yang saya sampaikan sama alam semesta, sama ide betari-betari saya yang ngomong saya. Bahwa satu, saya ingin saya ingin membantu orang-orang yang lemah. Membantu orang yang lemah. Ketika dia mempunyai kebenaran tetapi tidak mempunyai daya atau uang untuk membela dirinya. Karena kalau saya tidak masuk ke dalam organisasi, saya nggak akan bisa bantu orang itu. Karena pasti saya kalah sama tekanan organisasi. Yeah. Saya harus hadir di organisasi itu. Yang kedua, saya ingin mendamaikan 2 organisasi ini, Laskar Bali sama Baladika. Karena inilah yang dulu yang ribut, sering bentrok, sering ribut. Karena saya kenal sama ketua umum di Baladikanya itu yang saya pikir. Yang ketiga, saya ingin memulihkan nama baik saya di Laskar Bali sendiri. Karena dulu sempat saya dipitnah, saya dapatkan uang lebih karena saya proyek eksekusi yang saya kerjakan. Saya dapat uang lebih, saya tidak memperhatiin teman-teman. Akhirnya berjalan waktu, semua tahu kebenaran saya diajak kembali. Nah ini saya sumpahkan diri saya atas apa yang saya sampaikan tadi, atas
omongan saya kalau saya bohong, alam semesta akan menghukum saya, menjatuhkan saya dan menghinakan saya. Tapi ketika saya benar, alam semesta akan mengangkat saya setinggi-tingginya untuk saya mendapatkan anugerah itu. Ya. Jero Bima, itu satu perjalanan yang tentunya tidak mudah dilewati ketika pada masa mungkin anak-anak, remaja, dan kemudian menjadi seorang olahragawan, sampai tiba saatnya menjadi sosok yang memilih jalan spiritual. Kenapa akhirnya Jero Bima tergoda kembali jika memang ketiga alasan itu, atau mungkin ada hal-hal lain yang mendasari kemudian kembali ke jalur organisasi besar tersebut? Kan masih ada jalan lain, karena kemarin saya juga saksikan bahwa Jero Bima juga mencalonkan diri sebagai DPD RI. Ya, itu kenapa saya bilang saya dirayu untuk saya masuk. Ketika saya berpikir saya ingin membantu orang lemah. Ya. Ketika saya ingin membantu orang lemah, dengan saya tidak ikut di organisasi, saya kan nggak akan bisa membantu orang lemah itu. Kenapa harus kembali ke organisasi tersebut? Kan masih ada organisasi lain yang kiranya bisa. Karena organisasi dua itu, ketika saya adalah bagian dari organisasi Laskar Bali, yang dulu membesarkan, yang ada saya di situ ikut bersama Laskar Bali. Saya orangnya tipikal orang yang tidak berkhianat. Walaupun saya sudah keluar dari organisasi Laskar Bali, saya tidak pindah organisasi ormas lain. Padahal banyak yang nawarin saya untuk pindah ke ormas yang lain. Saya tetap bertahan, tidak ikut siapapun. Akhirnya ketika 1 bulan dirayu, Pak Rohineng yang merayu saya sebutkan namanya, karena ini kejujuran yang harus saya sampaikan, beliau merayu saya. Akhirnya saya masuk, ketika saya berdoa, saya jawab, karena begini, ketika saya dulu ikut jadi pengayah di sebuah pura di Candi Narmada, banyak pemangku yang ada di situ. Banyak orang berebut untuk ngetisin, untuk memberikan panugerahan kepada orang-orang. Ketika saya sudah muinten, dulu saya memang tidak berpikir lagi ke organisasi. Tetapi ketika saya ingin ngayah, kan jalan ngayah itu tidak harus di pura. Ya. Ngayah itu untuk membela orang yang lemah itu bagian dari ngayah yang luar biasa menurut saya. Nilainya hampir sama dengan saya berada di pura. Ketika saya mendapatkan kelebihan, saya mempunyai kelebihan kewisesan yang diberikan oleh alam semesta. Saya berada di pura rasanya tidak pas. Anugerah itu saya tidak pergunakan untuk membantu kebaikan. Makanya saya pilih, yaudah saya masuk ke organisasi. Yang penting saya tetap menjadi putih diri saya walaupun saya berada di tempat atau di lumpur yang hitam. Apakah organisasi sebesar Laskar Bali ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan nuraninya Jero? Kalau kegiatan saya tidak mau cerita. Banyak sih kegiatan positif yang juga dilakukan oleh Laskar Bali. Tapi negatif juga banyak orang yang tahu. Nggak perlu saya ceritakan, orang sudah tahu kan gitu. Yeah. Jadi tidak perlu saya cerita banyak, orang sudah tahu bagaimana Laskar. Dan ada juga hal-hal positif yang Laskar bisa lakukan waktu itu gitu. Ya, ada 3 hal yang tadi Jero sampaikan bahwa ingin melakukan yang terbaik, membantu masyarakat, kemudian menyatukan 2 organisasi besar. Ini kan pasti tidak mudah. Ya. Kenapa Jero menginginkan hal tersebut? Karena saya berpikir 2 organisasi inilah yang biang kerok ribut di tanah Bali waktu itu. Akhirnya atas izin Tuhan Ida Betara Sang Yang Dewasa, para dewa-dewi leluhur saya dan leluhur para semua, saya yang mendamaikan Laskar Bali Baladika. Saya yang membuat mereka bersatu dengan bersumpah pakai pejati, itu saya yang mengajak mereka. Padahal semua orang di organisasi Laskar Bali saya udah nggak mungkin bersatu, langit dan bumi, air dan api katanya. Karena dari dulu tidak pernah bisa menyatukan. Akhirnya saya yang bisa menyatukan untuk bersatunya Laskar Bali dengan Baladika. Saya pakai sumpah dengan pejati ketika habis keributan pembunuhan, kita berdamai, sumpah pakai pejati, Ida Betara yang bersaksi, itu yang saya ajak, mereka setuju. Astungkaralah perdamaian sampai saat ini terjadi. Ya. Dan itu pasti butuh perjuangan ya? Sangat luar biasa. Bisa diceritakan bagaimana perjuangannya Jero? Karena ini kan dua organisasi besar yang mempunyai kekuatan masing-masing. Ya, saya jujur, kalau sebenarnya waktu itu, karena itu terjadi habis bentroknya 2 ormas besar, Laskar Bali dengan Baladika, yang membuat banyak orang meninggal habis di LP Kerobokan dan LP Kumar. Nah, ini terus ada pembalasan dari Baladika di Gianyar. Itu butuh ekstra untuk membuat orang menjadi mau berdamai dari pihak kubu Laskar. Saya waktu itu kalau mau saya perang akan terjadi lagi. Saya jadi takut. Keributan akan terjadi lagi. Tetapi ketika saya berpikir ini demi Tuhan ini saya pikirkan, kalau 2 organisasi ini kalau menang Laskar Bali, bisa jadi Laskar Bali ini menjadi pemenang, akhirnya bisa jadi menjadi keributan yang lebih besar, kita berkuasa tidak menjadi penenang, penyeimbang. Harus ada 2 penyeimbang, harus 2 Laskar dan Baladika untuk bersinergi mereka untuk selalu berbuat kebaikan. Terus saya mengatakan saya harus terus mengalah merendahkan diri saya kepada Baladika untuk mengajak damai. Ketika saya melihat acara 17 Agustus, saya ingat sekali itu. Kejadian ada teoretika tentang Gusti Ngurah Rai, bagaimana beliau berjuang sampai mati demi tanah Bali.
Ketika itu saya ingat bagaimana saya generasi beliau yang sudah menikmati hasilnya, kok saya harus menghancurkan tanah Bali, saya harus bermusuhan sama saudara saya sendiri. Rasanya tidak fair, tidak adil, kita berterima kasih sama beliau. Saya harus damai, saya harus mendamaikan. Itu awalnya. Awal saya pingin berdamai. Akhirnya saya cari sekjennya sekjennya Baladika, Bang Lutu. Saya ajak beli Mang ke sini, dia jauh duduknya, saya samperin sampai saya ajak. Ini loh, lihat video ini. Mungkin kalau beliau nonton podcast ini beliau akan ingat omongan saya. Ini loh, lihat kejadian ini, kita harus berdamai. Jangan sampai seperti pejuang kita aja dulu bagaimana mempertaruhkan jiwa dan raganya. Saya minta maaf, kalau saya salah saya minta maaf, sampaikan sama ketua umum. Saya minta maaf, saya ingin berdamai. Laskar Bali sama Baladika ingin berdamai dari pihak Laskar Bali. Itu saya lakukan. 6 bulan saya mengajak terus, setiap ketemuan saya terus merendah, setiap ketemuan saya ajak berdamai, setiap ketemuan saya ajak berdamai. Belum ada tanggapan, sampai terjadi ada keributan lagi, balasan itu. Maunya balas, sudah saya mikir ini harus ada penyeimbang dua ormas ini. Tidak boleh, kalau satu menang Laskar Bali waktu itu, kalau membuat peperangan mungkin jadi menang atau mungkin jadi kalah, saya nggak tahu. Tetapi ketika ini perang lagi, bisa jadi kita ditangkap, dihabisi semua oleh aparat kepolisian. Ya terus merendah untuk ngajak damai. Nah entah, saya sebelumnya dapat wangsit, ini saya cerita juga, ini saya sumpahkan juga kebenaran. Saya dapat petunjuk saya harus tangkil ke Pura Berbuah Swah di Karangasem. Ketika tangkil di sana, disitulah beliau datang, beliau hadir mengatakan begini, kalau engkau tidak datang, kau akan dibunuh oleh Baladika, gitu bahasanya beliau. Tapi ketika kau sudah datang, akan kuberikan anugerah untuk bisa berdamai. 2 minggu kemudian Baladika nelpon saya, saksi juru mangku Pura Berbuah Swah, boleh tanya di sana, juru mangku kembar. Dan 2 minggu kemudian Baladika nelpon saya, ngajakin saya berdamai. Jadi Pak Jero durus untuk berdamai niki. Ya durus Pak, ayo kapan maunya? Nggih, kapan waktunya? Hari Minggu aja ya. Saya bilang hari Minggu. Oh nggih, hari Minggu. Hari Minggu kita pertemuan di mana? Kita ngatur tempat lah pertemuannya hari Minggu. Akhirnya terjadilah pertemuan hari Minggu itu, kita sudah ngopi bareng, ngobrol. Awalnya tegang, tapi setelah ngopi, setelah foto bareng bisa ketawa-ketawa, kita bisa ngobrol. Waktu proses mau pertemuan itu aja 2 tempat harus pindah-pindah tempat karena kita saling curiga nih. Nggak dia di sana buat pasukan, nggak di sini buat pasukan. Mereka berpikir seperti itu. Saya yakinkan diri saya sampai saya undang Pak Dirintel waktu itu, Pak Wayan Sukawinaya, beliau sudah sekarang menjadi Irjen. Saya salam hormat sama beliau. Saya undang beliau untuk hadir. Beliau, saya nggak mau. Beliau harus maju. Karena pakaian preman, kalau pakaian dinas sudah. Orang Bali yang saya minta untuk maju, itu saya minta sama beliau, karena saya dekat sama beliau. Akhirnya beliau jamin aman, saya jamin aman, Laskar tidak akan melakukan apa-apa. Jamin, saya sumpahkan juga kepada Baladika ketika kita yang siapin tempat, mereka ragu, bener nggak tempat siapin, tahu-tahu membalas mungkin. Saya bilang sama sekjennya, sama ketuanya juga, saya sumpahkan diri saya kalau sampai kita akan melakukan apapun, melakukan tindakan-tindakan kriminal apa, saya bersumpah atas nama Desangi II saya pertaruhkan. Akhirnya mereka mau datang dan di situ terjadi perdamaian. Dan ternyata perdamaian itu setelah share besoknya itu di media rame, terjadi perdamaian Laskar Bali Baladika. Saya ditelepon oleh teman saya, orang saya di Laskar, Pak Jero pintar cari dewasa katanya. Loh kok bisa ya? Dewasa mau perang sama dewasa damainya itu sama. Secara dedinannya sebelum galungan itu sama dedinannya. Padahal saya nggak mencari hari. Dauh itu mungkin ide Betara yang memberikan. Ya. Itu boleh tahu tanggal berapa kejadiannya itu? 2015 kalau nggak salah ya, saya lupa tanggalnya persis loh, saya lupa sekali itu. Ya. Dan ketika kemudian 2 ormas besar ini berdamai, suasananya seperti apa akhirnya saat itu? Foto bersama mungkin atau jabat-jabatan atau jabatan, kita bersumpah pakai pejati. Ada hal yang menarik habis kejadian ini, saya ingat lagi kejadian pada ini. Belum pernah ini saya sampaikan dimanapun. Habis kejadian perdamaian, kita pakai sumpah pejati, artinya kan ide Betara yang menyaksi. Siapa yang memulai peperangan gitu. Siapa yang akan ketika ada Laskar Bali atau Baladika terjadi keributan, siapa yang menurunkan pasukan, Sengkala sama Betara. Dihukum sama Betara-Betari, itu yang akan menghukum kita. Oke, setuju, kita mengatur pejati, kita sepakati itu. Sudah sepakat, kita damai, berfoto, ngobrol biasa kita. Setelah hari berikutnya itu, waktu hari Minggu itu ada hari pertemuan, mencari hari baik untuk kita melanjutkan pertemuan di mana kita membuat perdamaian. Awalnya saya mau bawa ke Besakih, mereka bilang kejauhan. Akhirnya saya udah ke Jagatnata yang paling dekat. Sumpah pakai pejati saya ajak. Oh ya, setuju mereka. Kita tidak minta di gedung yang mewah atau yang bagus, tidak. Kita minta di pura biar sakral. Karena sebelumnya didamaikan oleh Kapolda, Pangdam, ada tokoh agama, ada, kita malah ribut lagi. Habis perdamaian kan tidak menjamin itu. Yang menjamin adalah Ide Betara. Ternyata 2 organisasi ini sangat menjaga apa yang Ide Betara sudah saksikan di situ. Pas kita sudah berdamai, besoknya ada kejadian. Ada anggota Laskar memukul orang Baladika.
Ada kejadian ini waktu itu, ada kejadian lah, woi heboh nih kita. Iya. Baru damai kok bisa kita memulai. Kenapa bisa terjadi begitu? Ternyata kita cek siapa, kita dapat datanya di organisasi, dapat datanya, ternyata orang itu orang yang sudah keluar laskar tapi pakai tato laskar. Oh begitu. Pakai tato laskar, akhirnya kita yang ngambil orang itu, kita serahkan ke polisi, kita serahkan juga ke Baladika, komitmen kita bahwa ingin menjaga tanah Bali. Itu jadi itu yang bisa saya sampaikan, itu serunya. Akhirnya kita tahu, dan tentu saja penonton Metro Bali Podcast juga akhirnya tahu ini bagaimana belum pernah dibuka ini. Podcast saya juga belum di YouTube saya nggak pernah disampaikan. Iya, mungkin ini satu hal yang memang harus diketahui oleh masyarakat secara luas, bagaimana perjalanan seorang Jero Bima dari yang dikenal oleh masyarakat, apalagi pada saat eboh-ebohnya ketika Jero mencalonkan diri sebagai DPD RI. Ini kan menimbulkan banyak sekali pertanyaan, kenapa akhirnya sampai kepada kondisi seperti itu. Mungkin bisa diceritakan, karena saya lihat Jero sangat tegar sekali menjalani semua itu. Jadi saya sebenarnya tidak tertarik politik. Iya. Saya pertama tidak tertarik politik. Saya sudah dapat ditawarin oleh Pak Giri Praste, Bupati Bandung, untuk maju tingkat 1 melalui Kodia dari Laskar. Haji Gus Botanya Badung dari Baladika. Suara organisasi ini tukar. Yeah. Beliau yang siap akan mendukung saya, Pak Giri Praste. Saya nggak tertarik gitu. Kalau saya tertarik jabatan politik kan saya ambil itu. Yeah. Padahal saya nggak tertarik. Akhirnya berjalan waktu, saya tertariklah ke DPD RI. Kenapa ke DPD RI? Ya mohon maaf. Kan bukan hal yang mudah nih, karena masuk ke ranah. Ada case saya dulu sama Ustadz Somad. Sama Pak Ustadz Somad itu ketika saya dibully, dicaci maki ribuan orang. Di situ tidak ada yang membela tanah Bali saya, tidak ada yang membela saya. Coba kalau waktu itu saya nggak minta maaf, saya jelaskan. Padahal di dalam ruangan gedung begini, saya udah pelukan, sudah salaman sama Pak Ustadz. Saya menjamin Pak Ustadz dakwah, saya pasang badan ketika siapa yang berani menurunkan Pak Ustadz. Ketika dia bilang, saya NKRI, saya dukung Pak Ustadz. Sebelumnya kan dibilang dia tidak NKRI. Akhirnya kan viral itu, Ustadz Somad itu. Wah, dispersekusi dia di tanah Bali, dicaci maki, diacungkannya saya pisau, diacungkannya saya pisau. Nah ini, diacungkannya saya pisau, dibilang sama Pak Ustadz. Padahal di dalam ruangan, di dalam gedung itu saya sudah damian. Saya nggak ada mengacungkan pisau. Kalau ada mengacungkan pisau, polisi apa nggak nangkap saya? Iya. Kan nangkap. Jadi dicaci maki segala macam. Saya malah menjamin Pak Ustadznya ada yang mau narik aja saya tarik. Disuruh sumpah Al-Quran aja saya pasang badan, nggak usah ada begini-beginian. Karena saya udah percaya Pak Ustadz NKRI. Ternyata di luar sana kan heboh. Yeah. Akhirnya dari situ saya lihat ada tokoh Bali yang luar biasa fenomenal juga waktu itu zaman ikut saya. Dia tidak mau minta maaf yang jadi dilaporkan ke Polda. Saya tidak dilaporkan ke Polda Bali. Kalau saya tidak dilaporkan oleh pengacaranya Pak Ustadz Somad. Kenapa? Karena saya di situ tidak ada persekusinya Pak Ustadz. Saya tidak ada. Saya momen terakhir atau malah saya menjamin dan pelukan. Akhirnya ketika saya tidak minta maaf, tanah Bali saya di saat itu, orang luar Bali yang ada di luar Bali, orang agama Hindu pasti akan diusir di tanah Jawa. Kenapa? Karena kita mengusir ustadz mereka yang fenomenal ke tanah Bali itu kita usir. Akhirnya apa yang terjadi? Saudara kita yang di luar Bali sana yang beragama Hindu pasti akan diusir juga, karena kita mengusir seorang ustadz yang luar biasa di tanah Bali kita, pasti saudara Hindu Bali kita juga diusir. Di tempat yang lain. Di tempat yang lain agama Hindu kita pasti diusir. Nah, ketika itu saya harus minta maaf. Saya harus pertaruhkan nama besar Laskar Bali. Karena saya masih di Laskar Bali Sekjen, saya harus turunkan simbol. Karena saya harus minta maaf. Karena di Laskar itu pantang untuk menyerah, apalagi mengatakan kalah. Lebih baik mati bersimpang darah gitu kalau saya punya semangat gitu. Jadi saya harus turunkan demi apa? Demi menjaga hubungan baik. Demi saudara-saudara tidak dibuang. Saya jatuhkan harga diri saya. Jika saya meminta maaf kan dibully saya. Tapi dampaknya apa? Di tanah Jawa semua orang jadi tahu karena saya bersumpah pakai pejati. Saya orangnya senang menyatakan kebenaran. Saya pakai pejati. Saya sumpahkan diri saya menceritakan kebenaran, saya sudah perlukan sama Pak Ustadz, saya menjamin Pak Ustadz, sampai di situ netes ketua panitianya Pak Ustadz Somad netes air matanya ketika saya bilang saya pasang badan, mereka senangnya disuruh dakwah 30 menit, silakan dakwah sepuasnya Pak Ustadz, saya pasang badan, siapa yang berani menurunkan Pak Ustadz, begitu bahasa saya. Itu saya. Nah dari situlah saya merasa tokoh-tokoh Hindu Bali, mohon maaf para tokoh Hindu Bali saya yang terhormat, mungkin ada beberapa ini kok tidak peduli ketika perjuangan saya itu lakukan. Mereka tidak memikirkan dampak yang besar sebenarnya akan terjadi ketika saya diem, tidak minta maaf. Ketika itu saya harus berjuang ke DPD RI. Kenapa saya harus berjuang? Saya ingin suatu saat ada tokoh-tokoh Hindu Bali ketika mereka berjuang, ada yang membela. Dengan stempel negara mereka akan berjuang, membela.
Nah, saya harus membela mereka yang ketika mereka berjuang untuk tanah Bali. Jangan sampai mereka berjuang sendiri, akhirnya mereka tidak akan ada berani lagi tokoh-tokoh Bali berjuang atas nama Bali. Kenapa? Karena tidak ada yang membela, tidak ada yang peduli. Siapa lagi yang peduli? Mereka nggak peduli. Dan disitulah saya ambil jalan, saya milih DPD RI dengan perjuangan sendiri, dengan biaya sendiri, dengan tantangan dan dengan saya padahal apa salah saya, padahal saya ingin berbuat baik aja susahnya minta ampun. Tuhan memberikan saya ujian, orang yang nggak senang dengan saya, entah apa yang membuat mereka harus menzolimi saya begitu kejamnya di tanah Bali. Sampai saya sempat berpikir, ini benar saya berada di Bali apa tidak? Apa saya orang Indonesia apa tidak? Sampai sempat berpikir juga saya mau pindah agama. Kenapa? Karena saya merasa kok tidak ada yang peduli sama kasus saya. Jadi borgol, di rantai, kaki tangan, saya harus melewati berhari-hari, nggak boleh bertemu keluarga. Saya merasa kok di sini saya betul-betul terzolimi di tanah kelahiran saya. Kenapa Jero meyakini itu bahwa Jero dizolimi? Ya, apa salah saya? Karena jadi saya sampai saat ini pun Jero tidak tahu apa kesalahan Jero saat itu. Di persidangan Ibu, hakim sampai geleng-geleng. Mana kan saya dituduhkan melakukan penganiayaan kepada Satpol PP. Yeah. Penganiayaan saudara Satpol PP, penyerangan Satpol PP. Di sana yang melaporkan saya bukan Satpol PP, polisi. Satpol PP tidak ada melaporkan saya. Makanya bingung, banyak Satpol PP yang mencabut laporannya di pengadilan ketika ditanya, "Oh, kok ini keterangannya begini?" Saya nggak ada, Pak. Ini keterangan Anda bagaimana? Anda cabut apa tidak? Ya saya cabut karena pengacara saya kalau keterangan Anda akan pastikan saya akan tuntut Anda kebenaran dari keterangan itu. Mana korbannya? Mana visumnya? Yang disebut korban ada Pak Made. Nggak tahu saya, Pak. Kamu diapain? Nggak. Pak Ketut Ismail itu ngapain? Pak Ketut Ismail Jaya itu ngapain? Dia waktu kejadian, dia main HP aja, Pak. Saya main HP, saya duduk. Saya nunggu ketua Satpol PP-nya datang. Ketika datang saya bicara baik-baik, Aji, kenapa begini? Saya ngomongnya baik-baik. Saya mau maju DPD, mau memperjuangkan tanah Bali, masa gaya saya gaya preman saya harus lakukan? Akan menjadi cemer nama saya ketika saya berjuang itu. Tetapi itulah kekuatan besar yang saya nggak tahu ada kepentingan apa di balik itu semua. Saya ambil hikmahnya saja. Saya harus dihukum, dan ketika saya dihukum saya nggak tahu juga kenapa saya harus diborgol kaki tangan dan saya harus diasingkan. Saya harus bawa ke Brimob sendiri, saya nggak boleh bertemu siapapun, bertatap muka sama keluarga pun saya nggak boleh. Pengacara banyak nggak boleh nemuin saya. Saya sempat sakit 3 hari, 5 hari saya sakit, 3 hari saya nggak makan. Pingsan saya, digosong aja saya dibawa ke dalam, nggak dibawa ke rumah sakit. Itu saya alamin di dalam penjara. Pengorbanan, penderitaan saya lewati dalam penjara. Saya diborgol, tidur pun saya terborgol. Saya nggak boleh pakai alas apapun, saya harus tidur. Saya pakai celana pendek. Itu di penjara di mana saat itu? Di Brimob. Di Brimob ya? Di Brimob. Jadi, saya merasa ya, saya orang Bali. Kenapa saya diperlakukan seperti ini? Maunya saya pindah agama. Ketika saya lihat agama lain lebih kompak, mereka berjuang. Untuk membela saudaranya ketika dizolimi. Atau diberikan tidak adilan. Kalau saya salah, bawalah salah saya seperti aturan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ini kan pelanggaran HAM yang saya terima. Tetapi dari semua itu saya tidak mempermasalahkan, saya ambil hikmah positifnya bahwa saya bisa melewati hukuman yang berat, menjadi histori kenangan bagi saya, menjadi kekuatan untuk saya berjuang. Mungkin itulah Tuhan menguji saya, kekuatan saya untuk membela tanah Bali saya. Benar nggak saya betul-betul akan membela tanah Bali? Ketika saya waktu itu rapuh, mungkin saya tidak akan seperti sekarang ini ada di tempat ini diundang oleh Ibu, diundang oleh media Ibu untuk saya hadir. Nah itu kekuatan yang saya rasakan. Luar biasa apa yang sudah Jero Bima lewati, jatuh bangun tetap semangat. Nurani pastinya selalu berbicara akan sebuah kebenaran begitu ya Jero Bima ya. Kadangkala kan kita merasa bahwa sepertinya saya tidak perlu lagi melakukan hal-hal yang pastinya akan berat dan akan mendapatkan tantangan. Tetapi kalau saya saksikan perjalanan dari Jero Bima sampai di tempat ini dengan baju merah, kemudian simbol-simbol yang begitu banyak, saya juga agak kaget sih tadi itu simbol apa, saya pengen tahu sebenarnya. Kemudian juga dengan aksesoris dan ada kris yang dipegang. Dan populernya Jero kan disebut biasanya, Ismaya Kris gitu ya. Sampai akhirnya ke arah sana. Nah, mungkin ini apa yang menjadi momentum dari Jero Bima sampai akhirnya menghadirkan yang namanya kris ini. Banyak yang orang nanya krisnya apa sih sebenarnya gitu ya. Ya, kris ini ketika saya maju di PDRI, istri yang memberikan nama kris. Kris itu singkatan Ketut Putri Ismail Jaya atau Kesatuan Republik Indonesia. Itu kris. Jadi punya makna itu ya, singkatan. Bukan kris yang ya, bukan kris yang itu nama sebenarnya. Iya, iya. Akhirnya dari nama itu saya berjuang terus dengan ujian yang begitu berat. Saya 2 kali masuk penjara bukan sekali. Iya. Jadi yang pertama
Yang pertama kasus penganiayaan itu yang dibilang Satpol PP, yang kedua saya kasus narkoba yang disangkakan narkoba. Kena saya kasus kedua juga karena saya akan menuntut KPU karena KPU mencurangi saya, mungkin mudah-mudahan diingat juga kejadian itu. Jadi bagaimana C1 saya, nama saya nggak ada, dikosongkan di beberapa daerah kabupaten itu saya nggak punya nama, saya dapat suara nggak bisa dikumpulkan, nggak bisa saya tuntut untuk minta keadilan waktu itu karena saya udah masuk di tanggal 15 Mei karena boleh nuntut dari aturan undang-undang itu 22 Mei baru boleh melakukan penuntutan atas apa yang dilakukan oleh kecurangan atau apapun itu. Jadi itu terjadi juga kepada saya. Ya, jadi Chris ini kemudian bagaimana perjalanannya sampai kemudian sekarang sudah begitu banyak kegiatan yang kita ketahui. Jadi ketika penjara kedua, semua orang bilang karena saya keluar dari organisasi, saya kan keluar mundur dari Laskar Bali. Itu sudah final keluarnya? Oh sudah final. Alasan terpenting yang Jero akhirnya harus keluar. Padahal kemarin kan sempat keluar, kemudian dirayu, masuk lagi. Kemudian yang sekarang ini udah final keluar dengan satu alasan apa? Yang sekarang ini finalnya saya sudah merasa ketika tugas saya, janji saya 3 kepada Ida Betara Betari, pada dewa penjaga saya, pada luhur saya, sudah saya penuhi. Sudah terpenuhi. 5 tahun saya di Laskar, sudah saya penuhi janji saya itu. Ida Betara tahu, alam semesta pun tahu saya itu. Terus yang kedua, ketika saya juga maju di PDRI, di situ ada ketidakbersatuan suara organisasi saya, ada mendukung calon yang lain di DPD RI dengan nyata-nyata mengibarkan bendera, memberikan dukungan. Artinya kan saya sudah tidak berguna lagi di organisasi itu. Jadi lebih baik saya mundur. Itu wujud kekecewaan. Mengundurkan diri ya, bagian dari kekecewaan, bagian dari mungkin saya sudah harus menjadi orang biasa. Karena saya sudah jenuh dengan kondisi saya harus ngurusin orang berantem, ngurusin orang ribut, ngurusin begini, ngurusin begitu di organisasi udah capek. Saya ingin menjadi orang biasa saja waktu itu. Dan biasa ternyata saya harus kena hukum lagi kasus narkoba. Ketika itu orang membuli saya. Orang dengan ancaman, malah saya dapat ancaman, berita-berita ancaman ketika saya keluar dari organisasi. Orang akan banyak mengancam saya segala macam. Saya meyakini diri saya orang baik. Yang menentukan takdir hidup saya bukan manusia, tapi Tuhan yang menentukan saya. Saya bukan kucing, saya adalah macan. Saya hidup dari orang yang tidak ada, sehingga bisa menjadi orang. Jadi itu kekuatan saya. Tapi ketika saya di dalam penjara, semuanya baik sama saya. Semuanya ingat kebaikan saya. Mereka menyambut apresiasi kepada saya. Tidak seperti yang dipikirkan. Tapi ketika saya jatuh, itu banyak orang yang di luar itu membuli saya. Wah, ini tenggelam, hilang dah, namanya sudah nggak ada artinya. Sudah tamat lah riwayatnya Iketut Putra Ismail ini di Bali ini nggak ada nama. Atas izin Tuhan, atas izin Ida Betara Betari juga, saya yakinkan saya akan bangkit. Dengan kebangkitan saya membuat Yayasan Satria Kris Bali. Dengan kebangkitan saya waktu itu saya ingin membuat Yayasan Kris. Yayasan Kris waktu itu ingin membuat. Saya udah ngomong ke teman-teman di penjara saya buat yayasan. Semuanya nggak percaya karena mereka berpikir saya hanya omong doang karena saya di dalam penjara untuk membuat semangat diri saya itu. Ternyata berjalan waktu Tuhan memberikan restu, saya berproses membuat yayasan ini karena banyak orang yang masih datang untuk minta tolong kepada saya. Waktu itu ada beberapa kasus yang saya buat viral. Ada kasus orang Bali yang dianiaya sama bule, itu saya selamatkan, saya buat videonya jadi viral. Saya berhadapan sama orang luar Bali yang mengancam diri saya ketika itu menjadi viral. Jadi di situ masyarakat melihat karakter saya, perjuangan saya dengan tulus. Saya tidak punya siapa-siapa, saya tidak ada siapapun yang bersama saya dulu. Tapi dengan keyakinan saya bersama Tuhan, akhirnya Tuhan berikan saya anugerah. Dan ketika saya daftarkan ingin membuat yayasan harus ada 3 huruf yang harus nyambung. Jadi saya buat Kesatria Kris Bali. Kenapa menjadi kesatria? Karena saya ingin betul-betul seorang kesatria adalah kesatria pilihan. Dia kuat, hebat menghadapi segala tantangan dan cobaan ujian kehidupan. Itulah kesatria. Dan dia menjalankan kebenaran. Kris itu adalah senjata pusaka yang diwariskan oleh luhur. Proses membuat kris itu juga tidak gampang. Dia dipilah, ditempa, diproses untuk menjadi sebilah keris yang luar biasa untuk menjaga dirinya, menjaga keluarganya dan menjaga alam semesta. Itu keris Bali karena saya masih berada di Bali itu dan simbol pun saya buat ini di dalam penjara ketika saya membuat simbol. Ini simbolnya ini saya buat di dalam penjara untuk membuat simbol keris. Saya buat simbol tidak ada yang terpisah. Keris ini semuanya terbayang terbuat dari lahirnya pemikiran sendiri. Untuk membuat sebuah simbol. Ketika saya ingin keluar tadi, saya sudah siapkan simbol untuk. Kalau boleh tahu itu ada beberapa simbol yang Jero pakai. Mungkin bisa sedikit dijelaskan mungkin. Ini simbol keris sendiri. Keris ya. Ini simbol Nusantara. Nusantara. Ini simbolnya itu apa namanya? Dewata Nawasange. Ini simbol Nusantara.
Ini simbol dalam saya karena saya waris dalam, saya Iya. lah turunan dalam Sagening. Iya. Ini Garuda Pancasila, saya lah Indonesia NKRI. Bahkan di udangnya ada merah putih juga. Iya, cinta Indonesia. Iya. Kenapa Jero memilih warna merah? Ketika busana sebenarnya 3 warna. Kalau busana saya sendiri ada 3 warna. Iya. Ketika saya maju DPD, saya tanya ide Betare karena saya adalah pengayah Betare, saya tapak Betare. Saya tanya apa yang harus saya pakai maju DPD RI. Beliau udah bisiin saya pakai 3 warna, merah, putih, hitam. Tridatu. Tridatu. Ketika itu tergambar diri saya harus pakai jas merah. Dalaman saya ini putih, bawah saya hitam. Artinya berbuaswah ung angmang Brahma Wisnu Iswara. Arti yang lain ilmiahnya adalah ketika merah adalah berani. Saya harus menjadi seorang pemberani. Ketika putih saya harus putih diri saya. Apa ucapan saya, apa pikiran saya harus menyatu, memutihkan diri saya. Hitam itu kain saya paling bawah karena saya masih manusia, bisa jadi saya kotor, saya kena debu itu. Mungkin tidak sempurna saya menjadi manusia, saya taruh di bawah hitamnya. Iya. Itulah proses yang Jadi saya semuanya gambarkan. terproses dengan spirit yang luar biasa begitu Jero ya. Oke, kemudian Niki keris Niki simbol napi, kalau boleh saya lihat itu ada tulisannya itu. Ya, ini Kesatria Keris Bali. Ini tongkat komando ini namanya. Ini tongkat komando yang sering kadang-kadang saya bawa. Saya ada beberapa tongkat yang sering saya bawa keluar. Ya, ini mempunyai kekuatan tersendiri juga. Ini tongkat ada histori. Kalau ini tongkatnya katanya yang mengasih saya ini tongkat zaman ratusan tahun, tongkatnya bahannya. Iya, Ini pertama muncul di tanah Lombok itu. Ini Kayu Santapuri namanya. Itu ini lama dan keris karena memang saya adalah ksatria, saya harus pegang keris. Iya, Untuk iya. ciri khas budaya, saya menjaga budaya bukan untuk menyakuti orang karena keris ini nggak tajam. Hanya lekuknya, bentuknya yang indah. Ini adalah pamor dari kekuatan keris taksu tanah Bali karena saya meyakini taksu itu sendiri. Sampai akhirnya Jero Bima kini sudah mendirikan yayasan. Tahun berapa itu didirikan Jero? 2020 itu tepatnya tanggal 6 September 2020 di Pendopo Puri Agung Kelungkung dan di semua kabupaten saya sudah ada, semua kecamatan kita ada Yayasan Kesatria Keris Bali sampai Lombok, Lampung, Sumatera dan Jakarta ada beberapa yang ikut pecalang. Dan luar negeri saya juga ada teman-teman luar dari negeri. Jepang itu, kumpulan anak Jepang itu ikut di Yayasan Kesatria Keris Bali. Kira-kira apa yang menarik dari Yayasan Keris Bali ini sehingga dalam kurun waktu mungkin tidak lebih dari 2 tahun karena baru dibentuk 1 tahun ya, 2000. Baru 1 tahun lebih ya. Mengapa begitu kuatnya respon dari masyarakat? Ya karena di Yayasan Kesatria Keris Bali sendiri ini rasa persaudaraannya yang saya jaga, yang saya buat. Saya punya simbol 3M itu menyama tanpa batas, menyama tanpa identitas, menyama sampai tuntas. Itu hanya persaudaraan kita betul-betul sampai dia tuntas meninggal, dia tetap masih saudara. Contoh kita ada uang duka yang kita kumpulkan seluruh nyama keris yang ikut kepada kita tidak dipaksakan. Siapa yang ikut ayo berkarma. Ada 5.000 untuk orang tuanya, ada 10.000 untuk dirinya dan anak-anaknya serta keluarga utama. Jadi ini urunan seluruh Bali. Itu menjaga terus hubungan kami dengan antara satu dengan yang lain sangat seperti saudara. Yeah. Kami kemana-mana itu punya saudara. Kami merasa ketika terjadi masalah musibah, contoh ban kempes, mobil mogok, dimanapun di tanah Bali ada saudara Yayasan Kesatria Keris Bali yang selalu hadir untuk memberikan bantuan jam berapapun. Itu saya udah buktikan. Ya. Ada yang jam 11 malam dari Tabanan mau ke Buleleng, motornya mogok, sudah ada nyama dari Baturidi membantu menghidupkan. Ada anak Gianyar, bapaknya dari Gianyar di desa, sekali di Gianyar desa, anaknya mogok, motornya jam 10, anaknya masih SMA. Di Denpasar sudah ada saudara Denpasar yang membantu menghidupkan motornya sampai dia bisa pulang. Saya sendiri mengalami banyak hal yang mobil truk apapun sudah sering kita lakukan lah kalau di masyarakat cerita. Saya sendiri mengalami ketika mobil saya mogok di Kintamani jam 9 malam sepi, ternyata saya info ke saudara saya Kintamani 20 orang datang bawain saya mobil derek, bawain saya mobil pengganti. Begitu rasa persaudaraan kami. Samping itu kami punya gerakan donor darah yang sudah diakui oleh PMI. Kalau saya bilang sudah diakui karena memang benar. Ketika orang Bali butuh darah, pasti ketika dia butuh pasti nyarinya ke Yayasan Kesatria Keris Bali. Karena kami bisa hadir sendiri untuk kami donorkan darah kepada orang. Tanpa kami melihat agamanya, status sosialnya, itu kami berkarma. Akhirnya alam semesta mungkin memberikan jalan. Saya nggak tahu, banyak tokoh, ada bendesu, kelian adat ikut. Kita bergabung di Yayasan Kesatria. Pemangku paling banyak, pemangku itu banyak sekali yang ikut sama saya di Yayasan Kesatria Keris Bali. Itu anugerah bagi saya. Sampai saat ini yang sudah terdata jumlahnya berapa? Kita terdata karena sistem kita belum maksimal. Kalau data sudah ada 5.000-an, kalau tidak belum ini semuanya karena kewalahan inputnya data mungkin sudah puluhan ribu ada kita. Puluhan ribu, banyak Puluhan sekali. ribu lah kita ada di tanah Bali. Rasa persaudaraan kami itu yang membuat
kita bisa besar karena kita menghargai satu sama lain, kita anggap kita adalah saudara. Bukan karena jabatan, tidak, karena kita saudara itu. Tentu dalam menjalankan segala kegiatan di KRIS ini kan membutuhkan yang namanya biaya operasional. Itu bagaimana caranya untuk kemudian kita bisa berkegiatan? Ya jujur, ketika kita di sini semua orang tulus. Jadi kadang-kadang ketika ada wilayah, ada kegiatan, itu mereka urunan, 20-20 untuk beli bensin, untuk berangkat ke wilayah mana. Dan kita pun ketika ada berangkat kemana, udah ada saudara dari yayasan yang siapkan mobil, kita yang kasih uang bensin, kita yang urunan. Kadang ada juga, enggak sih banyak, kita punya orang yang peduli, ya enggak sering. Kadang-kadang mereka bantu untuk ikut berdonasi, membantu ketika kita bergerak kemana kita mau, tapi tidaklah satu orang aja, tidak ada banyak orang, satu orang. Itu pun tidak besar, hanya nilainya 500.000 kadang-kadang kita diberikan. Ya itu tidak tentu, tapi kami dari semangat ini, kami meyakini bukan uang yang bisa menggerakkan kami, tapi rasa persaudaraan, rasa memang ingin berbuat dan ingin bersama-sama bersaudara berbuat di tanah Bali, itu yang membuat kami bisa tergerak. Uang itu tidak menjadi bagian dari kami yang pertama. Nah, harapan selalu ada ya Jero Bima ya. Walaupun dulu sempat jatuh, kemudian bangkit, sekarang penuh semangat. Dan tantangan ke depan ini pasti lebih banyak lagi, Jero. Apalagi Jero pernah terjun ke ranah politik. Apakah ada mungkin yang sudah mendekati barangkali bentar lagi 2024, atau mungkin ada kritik dari masyarakat bahwa ini pasti muatannya ada nih ke politik. Apakah seperti itu? Ya memang di awal banyak orang mengatakan pasti lari ke politik ini, pasti tujuan politik. Akhirnya mau nggak mau saya sampaikan, saya ingin kembali berjuang ke DPD RI tanpa partai. Nah, kalau dilihat lagi background saya, perjalanan saya yang sebelumnya, kalau saya nggak nyangka yayasan ini akan besar. Saya keluar dari organisasi besar, saya nomor orang 3 di situ. Padahal saya tidak dikeluarkan dari organisasi. Kalau saya mau, organisasi masih mendukung saya sebenarnya untuk saya maju 5 tahun berikutnya. Tapi saya menjadi orang biasa. Apakah saya sudah memikirkan untuk menjadi politik? Kan tidak. Saya pun tidak memikirkan untuk menjadi siapa-siapa. Hanya berbuat untuk mencari karma saya. Akhirnya perjalanan saya banyaklah nemuin masalah orang saudara-saudara kita yang masalah hukum. Ada masalah pura yang tidak dapat jalan, ada masalah orang mau disespekkan atau diusir dari tanahnya, ada masalah tanah. Itu ketika saya ingin berjuang lebih. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya ketua Yayasan Ksatria KRIS Bali. Jadi, apa bisa saya memanggil orang itu untuk datang, untuk saya mintain keterangan tentang kenapa dia menutup pura ini, kenapa dia melakukan ini. Karena saya tidak membawa simbol negara. Apa yang bisa saya lakukan? Saya nggak bisa berbuat. Akhirnya, dengan restu dari teman-teman, saudara kami semua, saya tanya, mereka mendukung. Kalau mereka tidak mendukung, saya pun tidak akan mau berangkat. Tidak akan mau maju, karena keluarga juga memberikan dukungan, orang tua, istri memberikan support untuk perjuangan. Mungkin ini perjuangan yang betul-betul murni, sekarang adalah perjuangan tanpa ada yang di atas saya. Kalau dulu kan ada organisasi, kalau sekarang kan saya tidak ada organisasi. Siapa yang membuat saya bisa menjadi orang nantinya adalah semua orang yang memberikan dukungan kepada saya, itulah yang harus saya balas. Masyarakat, nama Yayasan Ksatria KRIS Bali, disitulah hutang budi saya, itulah yang akan menghidupi saya untuk berjuang kepada tanah Bali. Samping restu alam semesta, restu orang tua dan keluarga itu utama. Saya menjadi tertegun dengan apa yang Jero Bima sampaikan. Kalau melihat dari tampilan Jero juga saat ini, pasti banyak sekali perubahan-perubahan yang disaksikan oleh masyarakat dan juga teman-teman barangkali di organisasi. Waktu yang dilewati baru 1,5 tahun ini kan banyak sekali mendapatkan hikmah bagi seluruh anggota KRIS Bali. Dari pandangan Jero sendiri terkait dengan Bali saat ini dengan berbagai perubahannya, apa sih yang membuat Jero harus optimis bahwa Bali ini harus tetap diperjuangkan? Karena kan kita sebelumnya juga sudah ada wakil-wakil kita. Kemudian karena Bali ini tetap harus diperjuangkan karena ini adalah Bali, tanah kelahiran saya. Tanah kelahiran leluhur saya, tanah kelahiran anak cucu saya nantinya. Saya, Mbak, Ibu, di penjara dulu ketika terjadi gempa. Sering gempa waktu itu 2018. Ada bahasa-bahasa ini harus melakukan, ini harus bayar, ini bayar, untuk bayar. Ngurus sesuatu itu harus bayar. Saya bilang saya nggak mau bayar. Saya ingin Tuhan itu melihat masih ada orang yang berbuat jujur dan tulus. Karena ketika tidak ada orang berbuat jujur dan tulus, Tuhan akan buat bencana, gitu pikir saya. Saya ingin menjadi orang yang tulus dan percaya sama Tuhan. Saya nggak mau harus sogok ini, sogok itu, nggak mau saya. Nanti berat hukumannya, udah biarkan.
biarkan tangan Tuhan akan bekerja pada saya. Ketika saya takut sama manusia, video saya viralkan, akhirnya viral itu waktu saya di penjara juga, saya di Borgol itu. Ketika itu saya takut sama manusia, Tuhan akan murka. Mungkin Tuhan akan buat bencana. Ketika Tuhan buat bencana, saya rugi, istri saya rugi, anak-anak saya rugi. Kenapa? Karena sudah ditimbun oleh bencana. Kenapa terjadi bencana besar? Karena banyak orang yang lupa kepada Tuhan. Disitulah terjadi bencana. Itu yang saya jaga agar Tuhan itu masih melihat ada manusia, ada saya yang masih berusaha berbuat dan percaya pada Tuhan, menjalankan jalan Tuhan untuk selalu berbuat kebaikan Tuhan itu. Kalau bisa dikatakan Jero Bima ingin selalu nindihin tanah Bali begitu ya? Itu karena saya berjuang bukan untuk diri saya. Saya berjuang untuk anak-anak saya. Iya. Saya saat ini, saya bilang, saya bisa makan. Tapi ketika saya nggak berjuang, anak saya, cucu saya, bisakah dia makan nanti di tanah Bali saya? Ketika keributan saya dengan orang luar itu, yang dulu, orang tua saya takut. Kasus saya sama Frankie, Hercules itu. Orang tua saya takut, karena saya baru keluar dari penjara. Lagi kamu ribut, kamu nanti di penjara. Begitu orang tua saya. Karena dia yang nemenin saya di penjara, dia ada sidang lagi. Saya bilang, ibu tahu siapa yang bantu saya bilang gitu. Karena ibu saya hadir menemani saya sidang, tapi yang ngurus sidang semuanya itu saya. Yang berjuang itu saya. Ibu tahu siapa yang bantu saya. Bisa saya bebas penjara dalam waktu cepat. Tuhan Ida Betara yang bantu saya. Yeah. Ketika saya nggak berbuat, Bu, nanti anak cucu saya nggak bisa makan. Dia yang berkuasa di tanah Bali saya. Saya harus lawan, Bu. Saya harus tegakkan. Saya tahu bagaimana hukum. Saya ngerti bagaimana saya berbuat. Ibu kasih saya doa. Kalau sekarang ibu masih bisa makan, ada saya, ada kakak saya, ada adik saya. Ibu tahu nggak ketika saya tua, orang-orang begini dia berkuasa di tanah Bali saya, tidak menghargai saya. Saya aja tidak dihargai, apalagi orang lain nanti. Apakah anak saya masih bisa kerja di Bali, Bu? Dia bisa jadi keluar negeri, dia keluar Bali, dia kerja. Saya tua sakit, saya panggil, pulang Bapak sakit, Pak nggak dapat libur, nggak dapat cuti. Nangis saya, Bu. Menyesali, kenapa? Karena saya tidak berjuang dari sekarang. Untuk apa? Untuk tanah Bali saya, agar saya masih bisa melihat anak cucu saya ada di Bali bersama saya. Itu yang saya perjuangkan. Kedepannya, apa rencana yang akan dilaksanakan oleh Yayasan Satria Kris Bali ini? Selain 3 poin tadi yang mempererat pesemetonannya. Kita kalau kegiatan sosial sudah hampir setiap hari kita berbuat. Ya. Besok aja ada kegiatan donor mata katarak. Kita ada ikut serta di Gianyar. Kemarin ada bedah rumah, ada bantu macam-macam lah sosial untuk bantu pungut sampah, apapun itu. Ketika bisa berbuat, kita selalu berbuat. Kita yang penting kita bisa berbuat, kita berbuat. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi kita selalu ada untuk berbuat kebaikan. Itu yang selalu kita ingin sampaikan. Tentu itu tidak mudah, Jero Bima. Kendala apa yang dihadapi? Ya, kendala awal memang kita akui ada kendala antar individu. Kita punya saudara, ada yang begini, ada yang begitu, ada yang keras, ada yang tidak. Akhirnya lambat laut mereka akhirnya bisa bersatu, mereka mengerti bahwa perjuangan ini adalah perjuangan tulus. Saya bilang kepada mereka, ketika kalian berbuat, bukan saya yang akan memberikan jabatan atau kedudukan, tapi ingat, ketika perbuatan baik, Tuhan yang akan memberikan anugerah. Karena di situ perbuatan Tuhan yang melihat. Saya duduk begini, saya nggak akan dapat apa. Makanya saya ikut berlomba untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Karena saya ingin anugerah Tuhan juga diberikan kepada saya. Ingat, berbuat tulusmu, Tuhanlah yang melihat. Saya membuat mobil, saya bilang ini mobil yayasannya. Saya jadi supir, saya jadi nahkodanya. Silakan Yuda Ratu menjadi bos saya. Saya akan antarkan untuk berjalan kebaikan. Atau pergunakan mobil ini untuk berbuat kebaikan. Lakukanlah. Ingat, Tuhan yang melihat. Itu selalu saya sampaikan. Jadi tantangan dari anggota sendiri. Ya. Dan itu sudah bisa terlewati. Sudah terlewati. Awal-awal kan biasa itu. Jero Bima, semoga semua yang menjadi cerita Jero Bima dari pengalaman yang telah disampaikan di Metro Bali Podcast kali ini menjawab banyak pertanyaan dan sekaligus juga banyak harapan dari masyarakat. Adakah pesan dari Jero Bima sendiri untuk Kris Bali khususnya, kemudian juga pesan untuk masyarakat Bali? Ya, mungkin sebelum ini saya mau jelasin tentang diri saya. Kris ini kadang banyak orang berpikir Kris ini banyak orang Hindu gitu. Ya, Hindu saya juga membayangkannya begitu. Hindu, Kris ini. Karena Kris ini kan Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jadi saya sendiri berdarah Hindu, bapak saya orang dalam Sagening, ibu saya orang Buddha. Ibu saya sepertinya punya nama Cina juga ya, Buddha gitu ya. Ya, Buddha. Ibu saya orang Buddha. Saya punya kakak paling besar orang Kristen, Protestan. Saya punya mertua orang Islam. Yeah. Mertua saya Islam, darah cucunya kan pasti masih darah Islam. Yeah. Jadi saya Hindu. Jadi NKRI di dalam tubuh saya.
Saya menghormati siapapun. Saya sampai Habib Lutfi datang ke Bali, saya diberikan cincin. Karena orang baik lah yang tahu diri saya. Saya ada beberapa ustadz yang dekat sama saya sampai saat ini, selalu memberikan nasihat, memberikan support, itu beberapa ustadz. Karena mereka tahu kebaikan saya, ketulusan saya. Saya juga bersama Sekjen Pendeta seluruh Bali, ikut bersama saya di Yayasan Santa Kris Bali. Dan saya ada bendahara, saya ada pengurus saya juga orang Buddha. Jadi kita semua ini NKRI betul. Jadi Kris ini tidak saja untuk semeton Hindu, bukan, tetapi tidak semua agama ada di Kris ini. Iya. Jadi itu yang kita jaga. Kita ingin tonjolkan, buktikan bahwa kita menjaga Bali bukan hanya karena agamanya, tapi karena persaudaraan dan rasa persatuan yang dibuat oleh Presiden kita, Bapak Bangsa dan Presiden Soekarno, bagaimana memerdekakan bangsa Indonesia tidak dengan satu agama, tidak dengan satu suku, tapi dengan berbagai macam agama dan suku, sehingga kita bisa bersatu dan merdeka bersama-sama. Dan harapan saya untuk Nyama Kris dan untuk masyarakat Bali khususnya, ya saya Ketut Putra Ismail Jaya Jero Bima di sini hanya ingin mengatakan bahwa saya berjuang atas ketulusan saya. Atas kebenaran saya ingin berbuat karena saya sudah merasakan, saya tidak mau ada saudara-saudara yang tertindas di tanah kelahirannya. Tidak ada orang membela di tanah kelahiran mereka ketika mereka tidak punya uang, tidak mempunyai saudara. Kami di Yayasan Santa Kris Bali lahir untuk merangkul mereka. Kami tidak melihat jabatan, kami tidak melihat kekayaan, kami tidak melihat dia kasta, dia orang biasa. Yang kami lihat adalah kami bisa berbuat berkarma untuk alam semesta atas ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Di harapannya diberikan kesempatan kepada saya khususnya untuk berbuat lebih di tanah Bali, dan di situ masyarakat bisa melihat apakah benar atau tidak saya akan berbuat setulus hati kepada tanah Bali, apakah saya berubah. Disitulah mereka akan tahu nantinya bagaimana saya. Yang saya pastikan saya tidak akan berubah dan saya akan tetap menjadi orang yang betul-betul menghargai setiap orang. Inggih, Jero Bima, apa yang Jero Bima sampaikan, penonton Metro Bali Podcast, apa yang sudah kita ikuti dan akhirnya kita ketahui bagaimana perjalanan seorang Ismail begitu sampai akhirnya beliau kita panggil saat ini Jero Bima dengan berbagai perjalanan yang panjang, semua sudah terlewati dan ada pintu yang besar ke depan. Semoga cahaya akan selalu menyertai Kris. Terima kasih Jero Bima sudah hadir di Metro Bali Podcast. Selamat berjuang untuk Bali yang kita cintai. Mari kita cintai apa yang sesuai dengan nurani kita, dan itu adalah sebuah kebenaran. Satria Kris begitu? Satria Kris Bali. Satria Kris Bali. Itu adalah satu wujud dari negara kita, Kesatuan Republik Indonesia. Kris adalah Kesatuan Republik Indonesia. Selalu berani dengan merah putihnya. Kita pun demikian, selalu mencintai negara Kesatuan Republik Indonesia dan selalu cinta dengan Bali, di mana tempat kita lahir dan menjalani hari-hari kita. Terima kasih, kita akan bertemu kembali di Metro Bali Podcast berikutnya. Metro Bali Podcast.